Terkait yang pertama ya Pak, dari sisi LMP ini sendiri kan pada waktu itu bisa dibilang ini ya, menemukan adanya pungli begitu dari si parkir itu sendiri. Nah mungkin bisa diceritakan penemuannya itu seperti apa dan mungkin tindak lanjut atas penemuannya itu seperti apa dari sisi LMP itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Jadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya Mas Jadil sebagai mahasiswa Universitas Indonesia yang telah mempercayai kami sebagai Ketua Ormas Laskar Merah Putih. Tentunya apa yang jenengan tanyakan awal mula adalah saya sebagai Ketua Ormas sendiri yang mengalami pada saat itu kalau seingat saya di depan fotokopi Sinar Terang, kami membawa mobil dan ada jukir yang sama, mereka memberikan karcis dengan stempel 3.000 untuk mobil, dan di sini ditulisi stempel Perda nomor 11 tahun 2023. Nah, yang menjadi permasalahan atau menjadi tanda tanya buat saya pada saat itu, kami hanya bergeser dengan jalur yang sama. Misalkan dari jalan yang kemarin saya sampaikan itu kan di hearing itu, setelah saya geser dari depan Sinar Terang, saya berhenti kembali mencoba di depan Apotek Sari AC. Di situ juga disodori karcis lagi. Nah, di situ saya rekam, di 2 titik saya rekam bahwa kenapa seperti ini? Ini sudah aturannya, Pak. Sedangkan saya tuh, yang saya permasalahkan tuh di jalan apa tuh, depan Apotek Sari Asih itu, saya habis cari 3.000, di sana 3.000 lagi karcisnya sama dan nomornya juga tanggalnya tidak ada. Nah, saya tanya, ini apa sudah ada aturannya? Sudah, jangan baca aja. Sampai ditarik berapa, store berapa setiap hari atau setiap bulan. Ini saya ditarik setiap hari 40.000. Sama siapa? Dinas Perhubungan. Dengan siapa namanya? Nggak tahu, yang penting 40.000. Nah, di situ saya menjadi bahan saya. Karena itu kan masuk dengan sudut pandang saya itu termasuk pungli. Karena kan 2 tempat yang berbeda, tapi karcisnya sama, dan perdanya itu, saya pikir perdanya masih bermasalah. Perda nomor 11 tahun 2023 itu, kalau saya secara akademis, mungkin Perda nomor 11 tahun 2023 itu perbubnya itu belum ada. Itu pemahaman saya. Akhirnya di situ saya buat dokumentasi, saya rekam. Nah, yang buat saya kecewa, setelah itu saya sebenarnya tidak ingin hearing itu. Saya ingin menghubungi pihak terkait yang jelas kan, yang leading sektornya di situ kan Kepala Dinas Perhubungan ya. Saya berusaha menghubungi beliau lewat handphone, tidak dibalas. Kayaknya saya berusaha datang ke kantor Dinas Perhubungan, kala itu saya disambut tidak baik. Tidak baiknya seperti apa? Saya sudah dikata-katain, kamu nggak tahu kan saya lagi sibuk. Ya, saya sebenarnya juga sibuk. Saya ingin tahu bahwa ini ada apa kok seperti ini. Kok bisanya satu jalur dengan jalan yang sama bisa ditarik dengan karcis yang sama. Dan ada upaya setiap jukir itu yang binaan dari Dinas Perhubungan kok bervariasi. Setiap hari ada yang ditarik 40.000, dan ada juga yang ramai mungkin 60.000. Sebenarnya niat saya itu aja, tapi disambut tidak baik. Itu yang menjadi topik pemicunya, Mas Jadil. Ini setelah dari responnya tidak baik, terus mungkin kalau dari pandangan Bapak kan mungkin tadi bisa dibilang ini ada pungli seperti itu dari Dinas Perhubungan. Lalu dari Bapak sendiri ya, terutama dari LMP begitu, apa yang kemudian yang dilakukan oleh LMP dalam membahas kasus ini? Apakah langsung dengan adanya pungli tersebut langsung mungkin bisa dibilang, oh saya coba lapor ke pihak lain ataupun seperti apa Pak, selain dari DISU?
karena komunikasinya nggak berjalan dengan baik. Artinya pada saat saya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan pada saat itu ya, pada saat masanya itu tidak menemukan komunikasi yang saya inginkan, penjelasan pemaparan yang sesuai dengan apa yang LMP tanyakan. Ternyata tidak terjawab, hanya jadi komunikasi yang memicu memicu konflik gitu. Akhirnya saya urungkan dan saya koordinasi untuk hal ini dengan LBH Laskar Merah Putih. Apakah ini bisa dibuat pengaduan masyarakat? Saya kumpulkan data-datanya, termasuk karcis yang ini ada 2 karcis dengan stempel Perda nomor 11 tahun 2023, dan akhirnya ini ada 3 karcis ini. Ya ini tempatnya ya sama, cuma beda jalan, tapi tetap. Akhirnya saya sampaikan ke LBH kami, udah buat Dumas, lampirkan alat-alat bukti yang visual termasuk rekaman dan karcis yang berstempel itu. Saya mengadukan itu per tanggal 18 Januari 2024 di Polres Tulungagung. Dan dengan perjalanan yang cukup panjang, tentunya Laskar Merah Putih sebenarnya juga sedikit kecewa. Kenapa saya sedikit kecewa? Karena saya yakini bahwa dalam pengaduan ormas LMP itu ada potensi unsur pidananya, namun demikian, karena laporan pengaduan ormas LMP itu dilimpahkan ke APIP atau Inspektorat Tulungagung, ya tentunya hasil yang didapat dari PJ Bupati melalui inspektorat pada saat itu ada 4 item yang perlu digarisbawahi, yaitu 1, dengan adanya penyelidik telah menerima surat dari PJ Bupati Tulungagung nomor 714/1559/45/1/2024 per tanggal 1 Oktober 2024. Lihat laporan hasil pemeriksaan penertiban perparkiran di Kabupaten Tulungagung dengan penjelasan merekomendasikan penertiban perparkiran di Kabupaten Tulungagung dengan menjelaskan atau merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, 1, menyusun standar operasional prosedur perparkiran di Kabupaten Tulungagung sebagai pedoman dalam pelaksanaan perparkiran di Kabupaten Tulungagung. 2, memberikan peringatan dan pengawasan kepada juru parkir agar tertib dalam melaksanakan tugasnya dan selalu memberi karcis kepada pengguna jasa parkir. 3, rutin melakukan stok opnam persediaan karcis parkir dengan mencocokkan jumlah uang yang masuk. Terakhir, berkoordinasi dengan bagian hukum Sekretariat Daerah untuk menyusun peraturan Bupati tentang petunjuk dan pelaksanaan perparkiran dari Perda nomor 11 tahun 2023. Nah, berarti betul kan? Perda nomor 11 tahun 2023 itu perbuknya belum ada. Nah, ini yang menjadi hasil dari pengaduan ormas LMP. Namun demikian, setelah dikaji ulang, kami tentunya tidak tinggal diam sampai di situ. Pengajuan hearing kami ke DPRD pada saat itu, seingat saya 2 kali ya Mas ya, 2 kali. Saya pengajuan hearing itu tanggal 23 Desember 2024 ya, terkait masalah perparkiran juga. Nah, berhubung pada saat itu hearing yang pertama, kami tertulis sebenarnya itu pengajuan hearing itu Kepala Dinas Perhubungan wajib hadir tanpa diwakilkan, Kepala Inspektorat Tulungagung wajib hadir tanpa diwakilkan, termasuk salah satunya adalah Komisi D. Nah, pada saat itu Komisi D kan termasuk pembangunan di submitranya DPRD kan, Komisi D itu Dinas Perhubungan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kenapa tidak bisa hadir itu? Yang hadir cuma Kabid Perparkiran pada saat itu, Pak Ronald pada saat itu.
Nah, itu saya tolak. Jadwal ulang saya sampaikan. Nah, kalau nggak salah waktu itu di jadwal ulang, kalau nggak salah 1 minggu, hearing kembali, dan Kepala Dinas Perhubungan hadir, Inspektorat hadir pada saat itu Pak Trenggono, termasuk jukir yang menjadi counter yang saya sampaikan tadi itu dibuat counter mereka. Tapi saya sudah punya rekaman itu, saya buat bukti bahwa mereka itu mengcounter apa yang menjadi pembelaan mereka itu ternyata sudah duluan saya punya di layar slide monitor itu. Nah, artinya ketika itu dibuka semua, ya termasuk bagian perparkiran kabitnya, terus Ibu Fanyas juga, itu ya saya tunjuk-tunjuk. Anda mencantumkan di sini bisa dihubungi nomor sekian-sekian, tapi nomor saya diblokir. Tak sampaikan gitu sama Ibu Fanyas dan kabit perparkiran pada saat itu Pak Ronald. Saya sampaikan, di sini ditulis pengaduan hotline-nya nomor Anda, tapi nomor Anda pada saat saya hubungi, nomor saya diblokir. Itu Anda pejabat publik loh, saya sampaikan. Anda digaji negara lewat pajak rakyat, bukan begitu caranya. Nah, di situ yang membuat debat itu memanas. Mungkin di luar konteks itu, setelah itu saya pernah diundang dari Pansus 3, kalau nggak salah itu pada saat sebelum didok Perda nomor 1 tahun 2025 itu, saya diundang. Termasuk ada tokoh masyarakat, ormas-ormas yang hadir, termasuk LSM-LSM, nah termasuk yes, pokoknya yang membidangi perparkiran itu. Nah, di situ saya alhamdulillah, jadi saya menyuarakan bahwa jangan sampai coba parkir ini aja yang menjadi PAD. Internet service provider yang tidak berizin, tolong juga itu diterapkan supaya perda PDRD-nya itu bisa menyerap untuk PAD Tulungagung. Nah, di situ ada dua permintaan saya ke Pansus 3 waktu itu. Pansus 3 yang memimpin adalah Haji Fuad dari fraksi PKB. Saya sampaikan, mohon sekiranya Pak Ketua atau pimpinan sidang atau pimpinan rapat, jangan cuma parkir ini aja. Kita punya potensi PAD loh di Tulungagung, ada 17 pengusaha internet service provider. Ketika ini memenuhi kewajibannya untuk Perda PDRI nomor 1 tahun 2025 itu diakomodir 10 aja pengusaha ISP, tentunya PAD kita bertambah lagi. Nah, itu yang menjadi hasil hearing LMP itu, Mas Jadil. Pertama, setelah ini selesai hearing, selang beberapa bulan, ketok palu untuk kembali parkir berlangganan. Dan saya datang sendiri di Dinas Perhubungan itu ketemu sama Kabit Perparkiran. Pada situ Mas Mahendra, bahwa saya ingin tahu apa plus minusnya parkir berlangganan sudah diterapkan. Banyak plusnya Pak Hendri. Ketika 1 bulan aja kita sudah dapat 875 juta. Yang sekian persen, seingat saya, yang 16% kalau tidak salah untuk Bapenda Provinsi, yang 5% untuk Polres, yang 79% kayaknya untuk pemerintah daerah Bapenda Tulungagung. Itu sangat signifikan loh. 1 bulannya sudah dapat segitu dengan jeripaya ormas LMP. Nah, di situ yang menjadi education mungkin ke masyarakat ataupun yang menjadi topik pertanyaan panjenengan. Hanya saja kami berharap ke depannya jangan PAD aja yang dikejar, tapi fasilitas pengguna parkir itu juga tolong juga diperbaiki. Dapat apa? Misalkan parkir sudah tidak membayar, sudah digabungkan dengan pajak setiap tahunan. Ketika ada mungkin
barang hilang ataupun apa gitu kan masih dalam pemenahan. Kita harapkan untuk kedepannya itu bisa menjadi PR lah. Terus terakhir Mas Jadil, saya berharap pemerintah daerah Tulungagung khususnya dinas perhubungan dan ada lagi parkir insidentil. Itu parkir insidentil contohnya ada kegiatan-kegiatan contoh Car Free Day itu parkirnya itu kan dikelola sama dinas perhubungan, itu masuknya kemana atau bisakah kita minta notaril itu masuk PAD ya, parkir harganya kisaran 5.000 ada 10.000 ya, tergantung tarif ya berarti itu. Dan itu masuknya kemana, bisa nggak dipertanggungjawabkan ya. Nah itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di khalayak masyarakat luas. Itu masukan aja Mas. Mungkin selanjutnya berarti kalau bisa dibilang dari LMP sendiri itu setuju atau berpandangan positif dengan adanya kebijakan parkir bilangan ini ya Pak? Ya, saya sangat setuju sekali. Sangat menunjang ya objektivitas untuk PAD itu sangat mudah. Kita tinggal ngitung aja setiap tahun, oh saya dapat PAD sekian. Dari mobil sekian. Itu tidak menjadi kayak PAD yang bocor yang tahun-tahun lalu, dugaannya PAD bisa bocor loh, dan itu sangat liar karena ada tarian-tarian itu yang potensi kan bisa jadi pungli tadi kan dari situ. Itu yang menjadi perjalanan ormas LMP ketika parkir konvensional itu berisiko. Lebih risiko di dinas perhubungan juga, risiko juga ke jukir-jukir itu, karena jukir-jukir itu kalau ditarget kamu sehari harus sekian, ngawur akhirnya kan, dia nggak, dia ngawur akhirnya, udahlah narik aja, yang penting saya enaknya sendiri, itu yang menjadi potensi. Terus kalau boleh tahu waktu di proses public hearing ataupun sebelum ketok palu, kira-kira apakah pihak-pihak dalam yang diundang dalam proses tersebut itu setuju semua atau mungkin ada beberapa pihak yang bisa dibilang kurang setuju dengan adanya parkir bilangan ini, atau mungkin ada dissenting opinion atau seperti itu? Mungkin bisa dibilang ada dinamika waktu proses perumusan itu sendiri. Seingat saya yang diundang itu semua setuju. Setuju, semua setuju, termasuk ormas-ormas ya Fatayat NU, ormas-ormas Islam, termasuk saya sendiri ormas nasional ini. Ya awalnya saya menentang, tapi kan dengan adanya pendapat-pendapat yang menguntungkan untuk masyarakat Tulungagung karena sudah tidak ada lagi keruwetan dalam membayar parkir, setiap geser harus parkir, harus bayar, akhirnya kan saya juga oke lah, saya menyetujui untuk dikembalikan ke parkir berlangganan. Itu efektivitas. Kalau mungkin ini ya Pak, terkait dengan keterbukaan informasi, misal perihal dari kebijakan parkir itu sendiri, kemudian perolehan hasil retribusi, terus alokasinya seperti apa. Jadi kan Bapak menjelaskan kalau ini sebenarnya bisa dibilang kurang transparan begitu ya. Nah, kira-kira sebaiknya apa yang perlu dilakukan oleh pihak Dishub begitu? Ketika parkir berlangganan ya? Iya, betul. Ya lebih diutamakan fungsi kontrolnya, contoh penggunaan dari hasil parkir yang sekian ratus juta dibagi 3 tadi, ya otomatis harus lebih hati-hati penggunaannya, harus transparan. Nah, karena program bagi hasil tersebut juga kita harus mengawal juga berupa bagi hasil distribusi parkir yang dikelola bersama Dishub itu, ya kita harus wajib kontrol juga. Jangan sampai nanti potensi, mohon maaf tanda kutip, potensi yang saat ini mungkin PAD-nya sekian ratus juta. Tapi kalau contoh bisa lah mungkin inspektorat ya, APIP ya, atau mungkin inspektorat juga bisa mengontrol untuk internal mereka supaya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran tadi. Nanti yang rugi bukan siapa, yang rugi masyarakat lagi.
Kan PAD pertama itu fungsinya kan untuk pembangunan, kembali ke pembangunan Tulungagung kan begitu, bukan untuk hal-hal yang menguntungkan kelompok atau golongan tentu ya. yang tertentu. Itu harus ditingkatkan untuk pengawasannya, penggunaannya, pengawasannya. Tentunya mungkin ya termasuk BPK-nya, inspektoratnya. Kalau NGO seperti Ormas ini kan eksternal. Kita hanya memberikan bantuan fungsi kontrol ketika ada pengaduan, kita sampaikan, mungkin bisa disampaikan ke APIP, bisa kita sampaikan ke APH. Tapi kita tidak punya jalur khusus untuk mengontrol itu. Itu yang bisa mengontrol kan BPK sama inspektorat. Itu Mas. Berarti izin konfirmasi ulang Pak, berarti untuk fungsi dari mungkin peran dari LMP sendiri atau ormas pada umumnya itu untuk bisa dibilang memperlancar ataupun mengontrol dari kebijakan retribusi parkir ini sendiri itu mungkin dengan mekanisme seperti kalau misalnya ada pengaduan masyarakat itu ntar bisa disampaikan dengan melalui LMP, kemudian ntar LMP mungkin bisa menyampaikan dengan instansi terkait seperti itu ya Mas. Betul. Contoh kita kan sebagai mitra strategis pengawasan tuh kita juga bisa menyampaikan langsung, mengkritik terkait distribusi ini, misalkan PAD sekian, ya itu penggunaannya untuk apa? Kita kan bisa juga bersurat secara sistematis ke Dinas Perhubungan. Apa betul itu dipakai untuk sekian persen untuk PAD itu untuk Tulungagung, yang sekian persen untuk Polres, yang sekian persen untuk Bapenda Provinsi Jatim, karena kan bagi hasil itu kan ada tiga poin yang perlu digarisbawahi. Intinya kita tetap menjadi fungsi kontrol itu kritis ke pemerintahan, bukan berarti kita itu mencari-cari kesalahan. Hanya kami itu sebenarnya ADART Ormas LMP Tulungagung dan seluruh Indonesia itu bermitra dengan pemerintahan, baik TNI, Polri, menjadikan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas korupsi dan nepotisme. Itu yang menjadi acuan Ormas LMP. Kenapa kita harus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang keliru? Bukan, jangan dianggap kita sebagai musuh. Justru kita ini membantu mereka loh supaya tidak ada penyelewengan anggaran yang sebenarnya untuk mereka tidak masuk ke ranah hukum gitu maksud saya. Gitu Mas. Kalau dari saat ini bisa dibilang apakah sudah ada aduan dari masyarakat terkait kebijakan ini atau belum, atau mungkin bisa bilang gejolak dari masyarakat terkait kebijakan ini? Soalnya waktu saya mungkin ini berbeda ya Pak, mungkin saya mungkin bisa kontrol atau bisa lewat online ataupun misal dari Facebook atau apa, itu mereka kebanyakan itu bisa dibilang kurang setuju dengan kebijakan ini karena mungkin dari sisi kurang tahuan dari mereka itu sendiri. Kemudian mereka juga merasa karena ini bisa dibilang parkir ini sendiri kan tidak ini ya Pak bilang ini itu kan titik parkirnya itu tidak seluruh tepi jalan umum ya Pak, jadi hanya tertutup saja. Jadi mereka merasa bahwa kan saya bilang mungkin tinggalnya di desa begitu ya, jarang ke kota seperti itu. Nah mungkin timbul kalau dari mereka mungkin bisa timbul rasa ketidakadilan seperti itu. Baik, sebenarnya aturan apapun Mas Jadil, baik itu parkir konvensional, parkir berlangganan, tentunya masih ada pro dan kontra, itu pasti. Namun demikian, kalau saya sebagai masyarakat dan sebagai ketua organisasi yang selama ini getol dalam mengkritisi dunia perparkiran, kami kok lebih setuju parkir berlangganan. Karena yang pertama itu tadi, nggak ribet. Pastinya kalau masyarakat yang di desa atau mungkin yang di luaran sana mungkin sosialisasinya mungkin kurang ngena ya. Dan itu pun juga saya pikir kita juga nggak bisa melarang mereka untuk ngomplain ataupun seperti apa. Tapi secara objektivitas, yang pertama Tulungagung PAD-nya untuk Tulungagung di distribusi parkir nomor 2 loh daripada dengan rumah sakit
dia penyumbang PAD yang paling tinggi loh dari kedua ini. Yang pertama RS Sudor Iska, yang kedua tuh perparkiran. Ini potensi, tapi ya itu tadi kembali ke efeknya tadi. Karena apa? Aturan apapun pasti tidak ada yang semuanya itu memuaskan. Tapi saya pikir lebih efektif itu, efektif. Tinggal nanti transisi ini dalam pembenahan ini ya Disub juga harus ekstra waktunya untuk mensosialisasikan ke kalayak masyarakat yang di desa yang mungkin masih belum mengenal medsos atau dan lain sebagainya. Itu harus lebih digencarkan untuk memberikan sosialisasi. Ini loh keuntungannya parkir berlangganan. Ini loh kalau parkir konvensional mereka harus bisa menyampaikan. Nah kalau di Tulungagung memang ada sih parkir-parkir yang dikelola sama mungkin Karang Taruna, tapi kan itu tidak setiap apa ya, mungkin waktu yang sudah malam mungkin itu kan mungkin ya kita harus memahami lah, mungkin Karang Taruna di situ kalau sudah malam kan jukir-jukir itu kan sudah tidak ada lagi. Ya mungkin untuk hal-hal seperti itu harus dibedakan konteksnya. Jangan semua diratakan. Enggak ada aturan yang sempurna. Tetap ada kontranya. Tapi saya yakin bahwa ini saya yang mengkritisi, saya juga mendapatkan temuan-temuan, tapi kenyataannya setelah ini kok saya lihat bagus, ya, meningkat berarti. Jadi bisa bilang dengan adanya kebijakan parkir berlangganan ini lebih convenient bagi masyarakat itu sendiri ya Pak, karena mungkin tidak bisa dibilang tidak sekali pakai berbayar sekali pakai, mungkin udah di secara kumulatif. Akumulatif itu harus dilihat di situ, akumulatif. Kita mau contohnya ini aja, kita awal datang satu jam, kalau kita mau belanja pindah-pindah tempat, hitung aja kalau kita bawa mobil 3.000 kali berapa kali, misalkan satu hari saya ke Tulungagung mungkin geser-geser ada 5 kali, 3.000 kali 5 berapa sudah? 15. Ya, di situ kita bisa menghitung secara kalkulasi. Tapi ketika parkir sudah berlangganan, saya kan sering ke warung kopi, sering belanja apa, itu kan enggak ditarik lagi. Include sudah. Itu yang menjadi kelebihan dari parkir berlangganan, Mas. Jadi baik Pak, mungkin dari sisi tarif itu sendiri itu kan kalau di Perda 1 2025 kan terdapat 3 lapisan tarif ya. Ada yang 20.000, 40.000 sama 60.000 untuk masing-masing jenis kendaraan. Nah, dengan angka segitu, apakah dari mungkin ini dari pandangan Bapak itu ya, apakah dengan angka segitu itu sudah bisa atau masyarakat bisa dibilang mampu begitu? Bisa bilang itu menjamin kemampuan masyarakat atau kemampuan ekonomi masyarakat? Apakah tidak dengan harga segitu tidak mendistorsi adanya pilihan dari masyarakat itu sendiri? Terus kemudian apakah dengan tarif seperti itu layanan atau manfaat yang diterima dari masyarakat itu sendiri seperti apa? Apakah sudah cukup ataupun mungkin kalau dari jukir mungkin karena parkir berlangganan ini bisa dibilang ya jukirnya itu mungkin nggak bantulah atau untuk dari pengguna kendaraan. Baik, mulai dari awal yang jenengan sampaikan tadi terkait variasi ya untuk mobil sekian yang include di perpajakan ya, atau mungkin setiap tahun kita bayar di Samsat itu, kok saya secara pribadi ya masyarakat umum itu saya nggak merasa keberatan karena itu sudah include pada saat kita bayar pajak tahunan gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Itu saya pikir ya itu tadi, tahun kita sudah include bayar di situ, nggak terasa kok. Terus yang kedua terkait masalah apa sih menjadi fasilitas dari parkir berlangganan itu, ya saya berharap Dinas Perhubungan itu manfaatnya itu ya itu tadi bisa menjadi PR lah. Jangan sampai nanti yang sudah parkir berlangganan itu jukir-jukir itu kan ya memang dia nggak narik, tapi kadang-kala ya kita nggak kita pungkiri lah. Kadang kan kalau kita nggak bayar itu jarang sekali dia mau ngasih apa-apa, mundur-mundur ya, itu ya menjadi
harapan kami untuk menyampaikan ke Kapit Perparkiran terkhusus di Dinas Perhubungan supaya parkir jukir binaan itu diberi briefing lagi, jangan seperti itu karena kamu juga dapat gaji lewat Dinas Perhubungan, lewat pemerintah, dan fasilitas yang didapatkan yang saat ini nggak usah mulu-mulu lah. Yolah ini parkir ngono yo minimal diabani lah. Jangan wah mentang-mentang sudah tidak dikasih uang, sudah include ke setiap tahun. Ya memang kita alami ada seperti itu. Kita nggak mengadang-adang, kadang-kadang juga nggak. Wah, kuno-kuno itu. Itu masukan, Mas. Yes, yes. Dan mungkin kalau dari mekanisme parkir bilangan ini kan setiap kendaraan yang mungkin waktu bayar PKB itu kan dia dapat stiker ya, Pak. Yeah. Atau ntar bisa ditempelkan dalam ada di sepeda motor begitu. Nah, kalau dari pandangan Bapak sendiri dengan adanya seperti itu, apakah ini ya ada potensi untuk bisa dibilang dipalsukan ataupun si orang masyarakat ini bisa dibilang dia bikin sendiri terkait stiker itu dan nantinya bisa berdampak pada potensi adanya kebocoran dari PAD. Kok melihatnya saya dari sisi objektivitasnya kok minim sekali kalau kita mau menggunakan stiker itu untuk membuat sendiri atau mungkin memalsukan atau manipulasi, itu sangat sedikit persen lah, sedikit persen, kecil sekali itu. Kita kan, saya pun juga kalau misalkan sepeda motor itu biasanya kan dikasih stiker apa, kadang stiker itu malah nggak tak pasang. Ya artinya bukan mengabaikan, nggak tak pasang itu, drembel. Ya, buat aku sih nggak terlalu lah itu. Isu itu saya pikir kalau untuk membuat pemalsuan itu untuk kebocoran PAD, kok kecil kemungkinan, Mas? Kecil kemungkinan buat saya. Berarti bisa dibilang lebih kecil kemungkinan daripada kita menggunakan atau kita mengenakan kebijakan parkir konvensional. Betul. Parkir konvensional kan begini, sangat sulit, Mas. Kita itu, ya karena saya ngalami sendiri. Ya nggak mau lah saya satu jalur itu 3.000 kali berapa. Alasannya ini perdanya sekian ya kita mau udur 3.000 ya izin kadang-kadang. Akhirnya kan kita harus bayar. Ya lebih efisien ini kalau saya lihat secara efektif lah. Pak. Kemudian dari sisi mungkin dari tinjauan legalnya itu kan kalau Bapak tadi kan terkait komplain waktu sebelum parkir bilangan kan di konvensional masih belum terbit Perbup atau peraturan pelaksanaan ya Kak. Kalau sekarang dengan Perda baru Perda 1 2025 yang merupakan perubahan dari Perda 11 2023 ini, apakah sudah ada Perbup dan bisa dilaksanakan dalam artian diimplementasikan seperti itu? Ya kalau Perbupnya mungkin saya belum dengar ya, mungkin Perbupnya sudah ada atau belum, saya masih belum sampai ke situ. Tapi saya harap juga kekurangan-kekurangan celah-celah itu pemerintah daerah khususnya eksekutif ya segeralah supaya tidak ada celah-celah hukumnya nanti ke depan. Karena nanti kalau itu mungkin tidak segera terbitkan Perbup, entah itu sudah ada atau belum, saya belum mempelajari sedemikian rupa. Tapi kalau harapan kami sebagai masyarakat itu eksekutif lebih punya terobosan baru sebelum ini ada masalah. Mending lebih dulu gitu. Mending dibuatkan Perbup itu kan enggak lama daripada Perda. Perbup itu paling 3 bulan itu sudah bisa diterbitkan. Kalau Perda kan nunggu waktu yang agak lama. Nah, itu harapan saya itu jangan sampai nanti ini mentang-mentang sudah nyaman, sudah oke, nanti lupa itu. Karena kan perjalanan LMP kan yang saya kritisi kan ini Perbupnya belum ada loh. Nah, di sini kan jangan sampai nanti Perbupnya masih belum diterbitkan, sudah nyantai-nyantai. Ini eksekutif harus segera menindaklanjuti masalah ini. Baik, Pak. Terus mungkin ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Nah, terkait yang pertama ini mungkin bukan saya bisa dibilang mengajari atau apa, jadi
dari di retribusi atau konsep retribusi sendiri ini terdapat perbedaan begitu ya dari pajak daerah. Kalau kita bicara pajak kan mungkin bisa dibilang memang kan sifatnya itu bisa memaksa orang untuk bayar ya Pak. Sedangkan untuk retribusi itu atau user charge ini ada distinguish atau perbedaan. Jadi untuk retribusi ini lebih kepada kita menyediakan pilihan kepada masyarakat begitu untuk memakai atau enggak. Nah, untuk case dari parkir berlangganan ini sendiri kan memang dia karena melekat di PKB, dia kan orang kalau bayar udah otomatis input begitu. Jadi kan seakan-akan dalam tanda kutip adanya parkir berlangganan ini bisa dibilang memaksa ya Pak dari sisi masyarakat seperti itu. Dan kemudian waktu saya wawancara dengan Disub dan Bapenda Jatim, dari Disub ini bilang kalau memang untuk saat ini belum ada opsi dari sistemnya itu belum ada opsi untuk masyarakat bisa memilih ataupun bisa memilih antara saya parkir berlangganan nih biar lebih convenience atau apa atau enggak saya mungkin nggak pilih parkir berlangganan aja deh mungkin seperti jadi untuk saat ini tuh sistemnya masih jadi satu gitu yang melekat dari sisi dari sistem gitu. Nah untuk pandangan Bapak sendiri, apakah dengan bisa dibilang dengan adanya retribusi parkir berlangganan ini bisa dibilang disebut dengan pajak terselubung gitu ya? Karena kan saya bilang tadi kan ini sifatnya seperti memaksa dari sisi masyarakat seperti itu Pak. Baik, sudut pandang saya terkait pajak dan distribusi itu memang kan berbeda. Pajak itu kan wajiban ya, distribusi itu kan istilahnya fasilitas. Aku bayar distribusi, kamu bisa masuk istilahnya. Gitu. Tapi kalau saya berpikirnya begini, selama ini tidak ada gejolak dan kendala-kendala untuk di masyarakat, saya pikir saya lebih cenderung efektivitas di parkir berlangganan. Apapun itu selentingan di luar riak-riak kecil itu, saya pikir ya memang itulah risiko bagian dari penertiban atau regulasi-regulasi yang tentunya tinggal bagaimana pemerintah daerah khususnya di Dinas Perhubungan itu menyikapi supaya masyarakat itu lebih lebih cerdas bahwa ini loh sebenarnya keuntungannya itu untuk masyarakat juga kembalinya gitu loh, PAD-nya untuk kembali ke pembangunan Tulungagung gitu. Nah kalau kita bicara terkait masalah pilihan, kita harus aku milih pakai parkir aja konvensional. Nah itu nanti tentunya akan membuat rumit juga. Regulationnya pemerintah daerah tuh ngatur itu aja malah nanti bertele-tele, jadi malah tidak menimbulkan suatu keharmonisan antara masyarakat dengan eksekutif ataupun pemerintah. Justru nanti ngurusi itu aja. Harusnya kita sudah mikir yang lain, kita ngurusi itu aja. Ya harapan saya ini ya tinggal pemerintah daerah atau misalnya Dinas Perhubungan tuh memberikan education ke masyarakat, khususnya masyarakat di Tulungagung yang mungkin masih minim media sosialnya. Kita harus berikan suatu pemahaman, termasuk jukir-jukir yang di Tulungagung khususnya yang sudah kita sudah parkir pelanggaran ya mbok yo ojo cuma masa bodoh, misalkan kita mau mundur aja dulunya diabani, sekarang nggak diabani. Itulah yang menjadi PR ya, supaya Dinas Perhubungan khususnya di perparkiran itu lebih memberikan education ke jukir-jukir yang binaan mereka itu Mas. Bisa dibilang kalau misalnya kebijakan ini mungkin kalau nantinya ada gejolak dari masyarakat mungkin baru bisa dibilang baru dievaluasi begitu. Kalau misalnya dirasa tidak terlalu bergejolak dari masyarakat, ya mungkin dirasa tidak perlu adanya evaluasi seperti itu ya Pak. Betul. Ini sudah berkali-kali Mas kayak gini. Tulungagung itu dulu juga pernah parkir berlangganan kembali konvensional. Tapi ya kita nggak bisa dinamikanya kalau saya lihat itu malah sekarang yang kondusif.
Serius. Iya. Yang parkir konvensional dulu tuh banyak paduan tuh, bukan LMP aja loh. Itu ada karcis sepeda motor itu kuning. Iya. Itu dulu tuh suruh bayar tuh satu jalur pindah, jalurnya bayar 2.000. Nah sekarang kalau masyarakat kecil pengen belanja di kota ya wis piye kan menjadi beban toh Mas. Itu yang sama sampaikan. Dan mungkin terakhir tadi kan Bapak sudah bisa bilang bolak-balik terkait rekomendasi ataupun misalnya upaya ataupun harapan dari Bapak sendiri sebagai demi lembaga swadaya masyarakat di Ormas organisasi masyarakat begitu, ataupun NGO. Nah, mungkin bisa di recap aja Pak terkait rekomendasi ataupun harapan dari Ormas sendiri dengan adanya kebijakan retribusi parkir bilangan ini seperti apa, khususnya bagi Pemda atau dalam hal ini kan Disub ya menjadi implementer utama, dan mungkin dari sisi masyarakatnya itu sendiri juga boleh di recap. Kami pertama untuk Dishub memohon ketika PAD sudah memenuhi ekspektasi dari pemerintah daerah, jangan lupa penggunaannya itu dikontrol. Nah, itu yang di eksekutif itu bisa di Dinas Perhubungan. Yang kedua dari kalangan masyarakat menghendaki fasilitas yang didapat ketika parkir berlangganan itu ya harus nyata. Contoh tadi kalau ada kehilangan itu kira-kira kalau tanggung jawabnya di lokasi parkir itu bagaimana, itu dibahas lah, dibuatlah suatu aturan regulation seperti apa. Yang terakhir terkait masalah tadi ya, mentang-mentang sudah kita bayar tahunan include, jukir-jukir ini hampir rata-rata tidak memberi apa-apa ketika kita mau maju atau mundur. Itu banyak yang apatis. Itu harapan saya, tolonglah eksekutif khususnya yang membidangnya adalah Dinas Perhubungan, beri mereka education supaya tidak ada komplain lagi yang menjadi polemik untuk di kemudian hari. Kita sudah bagus, nanti hal-hal riak-riak kecil ini menjadi potensi bisa geseh lagi aturannya nanti. Itu Mas. Ya, siap. Berarti lebih kalau dari masyarakat dari Disub mungkin saya bilang memberi pembinaan begitu ya Pak. Betul. Dari sisi jukirnya. Betul. Biar adanya kebijakan ini tuh dirasa. Betul. Dirasa ke masyarakat. Itu yang harus. Mungkin seperti itu Pak dari saya untuk terkait wawancara hari ini. Semoga pandangan dan pendapat dari Bapak khususnya dari untuk mewakili organisasi masyarakat ini bermanfaat khususnya bagi penelitian saya dan bisa membuat penelitian ini semakin baik. Mungkin seperti itu Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adil atas kehadirannya, mahasiswa UI Universitas Indonesia. Saya sangat berterima kasih banyak mempercayakan ke Ormas Laskar Merah Putih Tulungagung untuk sebagai narasumber terkait dunia perparkiran. Sekali lagi saya ucapkan sukses selalu panjenengan sebagai mahasiswa kedepannya supaya bisa bermanfaat untuk negara, khususnya untuk pribadi jenengan, untuk ke jenjang karir jenengan, supaya nanti ada generasi penerus di Indonesia, khususnya di Tulungagung tuh yang betul-betul memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ada di Tulungagung ini supaya lebih bermanfaat. Itu Mas. Terima kasih banyak.